Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini Gereja Sejagat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani, merupakan Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, tetapi hadir dalam tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsep Tritunggal Maha Kudus merupakan konsep yang masih terus diperdebatkan hingga hari ini. Namun bagi orang Kristiani, konsep Tritunggal Maha Kudus dapat dimengerti secara sederhana dalam kerangka bahwa Allah yang menciptakan dunia seisinya, Putra yang menebus dan menyelamatkan umat manusia, serta Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menjiwai keseluruhan kehidupan umat beriman. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada kesempatan ini penginjil Matius mencoba memberikan kita beberapa buah pemikiran yang dapat menjadi bahan renungan kita pada hari ini. Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20 merupakan perikop terakhir dalam Injil Matius. Penginjil Matius menutup keseluruhan kisah perjalanan hidup serta karya pewartaan Yesus Kristus dengan suatu kisah menarik, yakni Yesus menyampaikan amanat agung kepada para muridnya. Setelah kebangkitannya, Yesus berfirman kepada para muridnya untuk menemuinya di Galilea. Menariknya, ketika bertemu dengan Yesus, beberapa orang dari para muridnya tampak masih ragu-ragu. Namun ketika melihat para murid yang lainnya menyembah Yesus, mereka pun turut sujud menyembah Yesus. Pengalaman beberapa murid tersebut nampaknya juga sama dengan pengalaman kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak jarang kita menjadi manusia yang terlibat aktif, namun keaktifan kita tidak didasarkan pada suatu sikap atau didasarkan pada suatu kesadaran. Kepercayaan atau keyakinan kita dibentuk atas dasar karena banyak orang meyakini atau percaya akan hal tersebut. Dalam kebingungan dan keraguan para murid, Yesus hadir untuk menguatkan dan meneguhkan mereka. Yesus bersabda kepada para murid, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Bahwa sesudah kebangkitannya, Yesus menemui para muridnya untuk memberikan tugas mereka kepada mereka untuk meneruskan karya pewartaannya. Yesus bersabda kepada mereka, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita coba merenungkan satu kalimat yang hemat saya memberikan makna untuk coba kita renungkan pada kesempatan ini. Kata tersebut ialah pergilah. Pergilah merupakan perintah yang tidak hanya sekedar bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, namun lebih daripada itu merupakan suatu undangan kepada para murid untuk keluar dari Galilea, untuk keluar dari zona nyaman para murid, untuk pergi menemui bangsa lain. Para murid
dalam keseharian hidupnya bersama dengan Yesus senantiasa mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil di seputar tanah Galilea di daerah Yudea. Namun sesudah kebangkitannya, Yesus menyuruh para murid untuk pergi menemui bangsa lain untuk mewartakan Injil juga kepada bangsa lain. Dewasa ini pewartaan tidak lagi terikat pada suatu tempat atau waktu yang tetap. Orang Kristiani dipanggil untuk menjadi saksi Kristus bagi orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sesuatu yang diwartakan oleh mulut hendaknya juga dibuktikan dalam tingkah laku. Kabar gembira sesungguhnya bukanlah rumusan kata-kata yang mengundang kekaguman, tetapi lebih kepada suatu kesaksian hidup yang mampu menjadi daya tarik bagi setiap orang yang melihatnya. Seperti sebuah pepatah Latin yang berbunyi verba movent exempla traum, yang kurang lebih bermakna demikian: kata-kata mengubah, teladan atau contoh itu membekas atau mengakar. Orang yang pandai merangkai kata-kata akan dengan mudah menggetarkan, bahkan mengguncang suasana batin sesamanya. Namun di balik daya magisnya, kata memerlukan suatu bukti nyata yang mampu memperjelas makna kata tersebut. Itulah yang disebut teladan hidup. Orang Kristiani dipanggil menjadi pewarta kabar gembira, pewarta Injil, tidak hanya terbatas pada kata semata, melainkan juga terbukti secara nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan isi dari pewartaannya tersebut. Kata pergilah juga bermakna kelepasan atau sikap lepas bebas. Para murid selama hidup bersama dengan Yesus senantiasa bergantung kepada sosok Yesus secara fisik. Tetapi kini mereka harus berani mengalami setiap peristiwa hidup tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Setiap kisah, setiap pengalaman suka serta duka dalam mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil, harus para murid jalani dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus senantiasa menyertai mereka hingga akhir zaman. Keterikatan pada sosok tertentu terkadang menjadikan kita pribadi yang takut mengambil risiko atau takut untuk bergerak keluar, melainkan terus berlindung pada sosok tersebut. Keterikatan pada sosok tertentu ini kemudian menjadikan kita pribadi yang tidak mampu mencapai titik kemandirian. Kita senantiasa terikat pada sosok tersebut, baik dalam mengambil keputusan ataupun dalam melakukan sesuatu. Setiap keputusan atau pilihan hidup senantiasa bergantung pada orang lain. Yesus menginginkan para murid untuk mampu membuat keputusan serta bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. Hal ini kemudian menjadi nyata ketika para murid dengan penuh keberanian meninggalkan Galilea untuk menjumpai bangsa-bangsa lain, untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan karya keselamatan Allah. Konsekuensi dari keberanian ini pun tidaklah mudah, tidaklah gampang. Bahwa akhirnya banyak dari para murid harus bersaksi hingga dengan suatu pembuktian yang paling luhur, yakni dengan mengorbankan diri mereka dengan wafat sebagai martir. Panggilan kemuridan di zaman ini tidak mengharuskan kita orang Kristiani untuk menjadi martir seperti yang dialami oleh para murid. Tetapi lebih daripada itu, kita dituntut untuk memiliki jiwa pengorbanan dan kesiapsediaan untuk menderita sebagai konsekuensi dari apa yang kita wartakan. Mengakhiri
renungan singkat ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan beberapa poin penting yang dapat menjadi pedoman hidup kita sebagai orang Kristiani di zaman ini. Menjadi murid, poin pertama, menjadi murid Kristus berarti kita berani untuk bersaksi. Bersaksi tidak terbatas pada pewartaan semata, melainkan juga dalam rupa kesaksian hidup. Sudahkah kita sebagai orang Kristiani mencerminkan sukacita kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dalam kesaksian hidup kita kepada sesama? Poin yang kedua, panggilan kemuridan memiliki konsekuensi yang tidak gampang. Kita bisa saja dibenci, dicemoohkan, diasingkan. Oleh karena itu, siapkah kita menghadapi kesulitan tersebut dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus senantiasa menyertai kita, senantiasa menguatkan kita, senantiasa meneguhkan kita? Mari kita renungkan.